Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kirana Setia Farica dari kelas manajemen PAGM 1 NIM 0211000144. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang free business model, free trial dan freemium yang ada dalam mata kuliah analisis bisnis digital. Apa itu free business model? Free business model yaitu bisnis dengan model menawarkan produk atau jasa kepada konsumen secara gratis. Di dalam free business model, kita akan membahas tentang free trial dan freemium. Sebelum membahas tentang free trial dan freemium, saya akan menjelaskan sedikit mengenai bisnis yang menawarkan produk secara gratis. Sebagian masyarakat pasti tahu tentang berbagai layanan teknologi secara online. Contohnya saja seperti Google. Di dalam Google, kita mencari tahu informasi secara online dan gratis. Padahal bukan hanya Google saja yang dapat memberikan pelayanan atau penawaran secara gratis, tetapi juga seperti Spotify, Joox, dan lain-lain. Nah, teman-teman, setelah saya menerangkan atau menjelaskan pengertian dari free business model, teman-teman bisa tahu apa itu pengertian free business model. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian free trial dan freemium. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan free trial. Free trial adalah strategi dengan konsep akuisisi konsumen, di mana perusahaan akan menawarkan produk atau layanan kepada konsumen secara gratis untuk jangka waktu tertentu. Tujuan dari free trial sendiri yaitu memberikan waktu bagi konsumen mempelajari produk atau layanan. Setelah konsumen mengetahui kelebihan dan kekurangan produk, maka konsumen akan mengambil keputusan untuk membeli atau tidak produk tersebut dan apakah produk atau layanan tersebut cocok untuknya atau tidak. Perlu kita ketahui bahwa free trial membatasi beragam fitur yang tersedia secara gratis, sehingga konsumen hanya dapat mencoba beberapa fitur yang ada dalam produk atau layanan tersebut. Dan ketika masa uji coba gratis telah berakhir, maka konsumen bisa memutuskan untuk membeli produk atau layanan secara lengkap dengan fitur yang lebih banyak atau berhenti berlangganan. Meskipun free trial membatasi konsumen dalam mencoba suatu produk, bukan berarti tidak ada manfaat yang bisa diperoleh perusahaan. Berikut ada beberapa manfaat dari free trial. Yang pertama, meningkatkan konversi. Maksud dari meningkatkan konversi yaitu memperhatikan calon konsumen bahwa produk yang kita tawarkan bisa memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, peningkatan kepuasan konsumen, yaitu konsumen akan lebih merasa puas jika mereka dapat mengetahui apakah produk yang akan dibelinya bisa memenuhi kebutuhannya atau tidak. Yang ketiga, konsumen mencoba produk sebelum membeli. Saat memilih produk, konsumen dapat mencobanya dan mengambil keputusan ketika ingin membeli suatu produk. Dari beberapa manfaat tersebut, kita juga bisa menggunakan beberapa tips untuk melakukan free trial. Yang pertama, konsumen dapat mencoba fitur-fitur unggulan dari produk kita. Jadi, maksud dari konsumen dapat mencoba fitur-fitur dari produk kita yaitu bisa tahu apakah produk tersebut itu baik atau tidak untuk digunakan.
Yang kedua yaitu pertimbangan batasan yang akan diberikan kepada konsumen, mulai dari jangka waktu dan fitur yang digunakan. Yang ketiga yaitu mengenai waktu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan konsumen terhadap produk kita. Jadi maksudnya yaitu konsumen harus berpikir lagi untuk membeli produk kita atau tidak, begitu. Terus yang keempat, yang terakhir, cantumkan informasi pembayaran. Dengan mencantumkan pembayaran, konsumen bisa tahu kapan mereka harus membayar produk kita untuk terus menggunakannya. Jadi di dalam mencantumkan informasi pembayaran, konsumen bisa tahu berapa jumlah yang harus mereka bayar kepada produk kita, begitu. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai beberapa hal tentang free trial. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu freemium dan apa tujuannya, dan ada juga loh contohnya. Yuk kita bahas pengertian freemium. Freemium merupakan bisnis model yang menawarkan produk dasar secara gratis dan juga memberikan harga untuk versi lengkap produk atau jasa. Sehingga produk ini bisa berhasil karena besar presentase pengguna yang mau membayar untuk versi premium. Tujuan dari freemium sendiri yaitu untuk melakukan upsell dan cross-sell pada produk yang tidak gratis. Model bisnis ini cenderung lebih efektif bagi perusahaan yang berbasis di internet dengan biaya akuisisi pelanggan kecil, tetapi memiliki nilai umur yang panjang. Umumnya, perusahaan akan menyediakan layanan yang dapat dicoba secara gratis oleh pengguna. Mencontohkan satu saja perusahaan di dalam freemium. Di dalam freemium terdapat contoh perusahaan Jux. Pasti teman-teman tahu kan perusahaan Jux itu apa? Yaps, perusahaan Jux itu adalah aplikasi yang ada di handphone kita, yaitu tentang berbagai musik-musik yang akan kita dengarkan. Di dalam perusahaan Jux dapat memberikan dua fitur bagi penggunanya yang berbayar dan tidak berbayar. Mereka memberikan fitur premium untuk pengguna yang melakukan berbayar. Kelebihan dari berbayar dalam pengguna premium dapat mengakses semua musik yang ada di dalam Jux dan tidak ada iklan saat mendengarkan lagu. Sedangkan pengguna yang tidak berbayar, mereka hanya dapat mengakses musik yang free saja. Dan kadang saat mendengarkan lagu, tiba-tiba ada iklan muncul. Jadi, kita bisa memilih dalam penggunaan Jux apakah ingin berlangganan atau tidak. Pasti dari teman-teman di sini pernah dong mendownload aplikasi Jux. Siapa sih yang gak kenal aplikasi Jux? Pasti semua tahu kan, dan pernah menggunakannya. Dan itulah tadi pengertian, tujuan, dan contoh dari freemium. Di dalam freemium terdapat produk atau jasa secara gratis dalam model freemium. Di antaranya dibatasi oleh fitur. Yang kedua dibatasi oleh waktu. Yang ketiga dibatasi oleh kapasitas. Yang keempat dibatasi oleh jumlah pemakaian. Dan yang kelima dibatasi menurut kelas pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang model freemium tadi. Yang pertama yaitu dibatasi oleh fitur. Maksud dibatasi oleh fitur yaitu ketika kita menggunakan fitur-fitur tersebut, maka fitur yang lainnya akan dibatasi oleh perusahaan. Yang kedua yaitu dibatasi oleh waktu. Maksud dari dibatasi oleh waktu yaitu
kapan sih kita akan menggunakan produk atau jasa tersebut. Jadi waktunya itu ditentukan oleh perusahaan, kurang lebih seperti itu. Dan yang ketiga yaitu dibatasi oleh kapasitas. Ketika kita menggunakan kapasitas produk atau jasa, maka produk tersebut akan dipilih-pilih, ya seperti itulah, dipilih-pilih begitu, baik atau tidak produknya. Yang keempat yaitu dibatasi oleh jumlah pemakaian. Jadi maksudnya yaitu dalam penggunaan produk atau jasa, perusahaan membatasi jumlah pemakaian barang atau jasa tersebut, sehingga jika pengguna memakai produk atau jasa tersebut tidak bertabrakan, ya kurang lebih seperti itu. Yang kelima yaitu dibatasi menurut kelas pelanggan. Jadi menurut saya, jika pelanggan membeli produk atau jasa tersebut, pelanggan bisa memilih kelas yang diinginkan, misalnya kelas eksekutif atau kelas reguler dan lain-lain. Begitu menurut pendapat saya tentang beberapa model freemium. Beberapa penyediaan produk dan jasa membuat semua fitur tersedia secara gratis selama masa percobaan, dan kemudian di akhir periode kembali beroperasi sebagai versi gratis dengan fitur terbatas. Beberapa bisnis menggunakan open core dengan versi gratis, memiliki fitur terbatas, dan merupakan sumber terbuka. Freemium juga memiliki kelebihan loh, yaitu yang pertama hemat biaya, menyediakan daftar harga, kebutuhan pengguna, layanan tanpa batas, kualitas, dan tingkatan pelanggan. Dari penjelasan tadi, kita bisa tahu bahwa free trial dan freemium sama-sama menawarkan produk secara gratis pada waktu dan fitur yang ditentukan. Oleh karena itu, keduanya menjadi strategi yang dapat menarik perhatian calon pelanggan. Free trial menawarkan produk dalam waktu yang terbatas, sedangkan freemium menawarkan produk tanpa batasan waktu. Jadi itu teman-teman penjelasan dari saya tentang free trial dan freemium. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.